Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Alfiansah dari Prodi Teknik Informatika Magister Universitas Sumatera Utara Medan dengan NIM 257038016. Pada malam ini dan pada hari ini saya ingin mempresentasikan dan mencoba mengevaluasi dan memahami tentang apa itu problem solving by searching. Nah, sebelum masuk ke presentasinya, saya ingin lebih mengenal mengapa searching itu penting. Pertama, searching adalah salah satu fondasi utama dalam kecerdasan buatan karena memungkinkan mesin untuk menemukan solusi dari berbagai masalah dengan cara menjelajahi ruang kemungkinan. Berikut alasan mengapa searching sangat penting. Yang pertama, menyelesaikan masalah kompleks. Banyak masalah dunia nyata tidak memiliki solusi langsung, melainkan harus dicari di antara banyak kemungkinan. Contohnya, menemukan rute tercepat di kota yang kompleks, merencanakan langkah robot untuk mencapai tujuan tanpa menabrak, menyusun strategi permainan, dan mengoptimalkan biaya atau waktu. Masalah-masalah tersebut memiliki ruang keadaan berukuran besar, banyak jalur solusi yang mungkin, hubungan antar state yang tidak selalu jelas. Searching memungkinkan komputer mengeksplorasi semua kemungkinan atau kemungkinan terbaik untuk menemukan solusi yang paling tepat berdasarkan tujuan yang diinginkan. Lalu yang kedua, untuk apa digunakannya AI? Nah, digunakan pada AI atau kepanjangan dari Artificial Intelligence. Dalam AI, searching merupakan mekanisme dasar pengambilan keputusan. AI harus menentukan tindakan apa yang harus dilakukan, memilih langkah yang memaksimalkan keuntungan, dan mencari solusi yang optimal. Contoh dalam AI yang seperti saya tahu adalah game AI. Contohnya catur, Go, atau Tic-Tac-Toe yang dimana perencanaan otomatis atau automate planning, sistem pakar atau expert pakar, dan optimasi dan penalaran. Tanpa searching, AI tidak memiliki mekanisme untuk berpikir dan mengevaluasi alternatif keputusan. Lalu yang ketiga adalah dalam sistem navigasi, GPS, aplikasi peta ataupun mobil otonom, tujuannya adalah menemukan rute terbaik berdasarkan jarak, waktu, atau kondisi lalu lintas. Nah, algoritma seperti Zikra atau Astar adalah fondasi teknologi navigasi modern. Searching memungkinkan komputer untuk menjelajahi seluruh jaringan jalan, menghitung jarak, menemukan rute tercepat, terpendek, atau termurah. Tanpa searching, sistem navigasi tidak bisa memberikan rute alternatif atau estimasi waktu. Nah, state dan problem formulation. Dalam problem solving by searching, langkah pertama adalah memper- memformulasikan masalah secara jelas agar dapat dipecahkan oleh algoritma pencarian. Formulasi masalah memberikan struktur tentang bagaimana agen dapat bergerak dari kondisi awal ke kondisi tujuan. Sebuah masalah dalam AI didimensikan oleh 5 komponen utama. Yang pertama adalah initial state atau keadaan awal yang dimana titik awal atau kondisi awal dari agent sebelum pencarian dimulai. Contohnya, pada peta Romania, initial state adalah kota Arad. Pada puzzle, X puzzle, posisi awal ubin-ubin. Pada robot, posisi awal robot di ruangan. Initial state menjadi dasar bagi seluruh proses eksplorasi. Yang kedua, action atau aksi atau operasi. Action adalah daftar langkah atau tindakan yang dapat dilakukan dari suatu state tertentu. Setiap action harus menghasilkan state baru. Contoh, dari kota Arad, actionnya adalah pergi ke Sibiu, Jerin, atau Timisoara. Pada robot, bergerak maju, kiri, kanan, dan berputar. Pada puzzle, geser ubin ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Action menentukan bagaimana agent dapat bergerak dalam ruang pencarian. Yang ketiga adalah transisi model atau model transisi. Nah, transisi model mendeskripsikan apa yang terjadi ketika sebuah aksi dilakukan. Model ini menyatakan jika agent berada di state X dan melakukan action A, maka akan pindah ke state Y. Jika berada di Arad dan mengambil action ke CBU, maka transisinya adalah transition Arad ke CBU, maka CBU. Pada puzzle, transisi state, geser ubin ke kiri, state baru. Transisi model adalah fungsi yang memetakan state dan action, maka state berikutnya.
Keempat adalah goal test atau uji tujuan. Goal test menentukan apakah suatu state merupakan state tujuan. Kolom ini memeriksa apakah pencarian sudah mencapai kondisi yang diinginkan. Contoh, pada peta Romania, state atau titik awalnya adalah Bukares. Tujuan jika sudah sampai goal tercapai. Pada puzzle, seluruh angka tersusun dengan benar. Pada robot, robot mencapai koordinat tujuan. Goal test dapat berupa state spesifik, misalnya Bukares atau kondisi umum, semua musuh hilang. Kelima dan terakhir, path cost adalah biaya jalur. Path cost adalah nilai evaluasi yang mengukur seberapa baik atau buruk sebuah solusi. Setiap langkah atau action biasanya memiliki biaya tertentu, dan total biaya jalur adalah penjumlahan dari semua biaya langkah. Contoh dalam peta Romania, Arad menuju Sibua dengan nilai 140, Sibiu menuju Pagaras dengan nilai 99, Pagaras menuju Bukares 211. Total cost 140 ditambah 99 tambah 211. Pet cost digunakan untuk menentukan solusi terbaik. Mengarahkan algoritma seperti UCS atau A star atau Wax A star, biaya dapat berupa jarak, waktu, energi, risk, risiko, ataupun penalti atau hukuman. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang informed search and uninformed search. Informed search itu memiliki fungsi heuristik atau estimasi jarak ke goal untuk mengarah pencarian lebih cepat. Sedangkan uninformed search tidak menggunakan informasi tambahan atau estimasi jarak menuju goal, hanya menggunakan struktur graph dan aturan aksi. Di informed search, kita memiliki beberapa algoritma seperti greedy best first search, A-star, weak A-star atau satisficing search, dan memiliki memory bound heuristic search atau kita singkat sebagai SMA, star, or RBFS. Lalu kita mempunyai bidirectional heuristic search, dan yang terakhir adalah search contours dengan heuristic. Lalu kita mempunyai algoritma uninformed search yang dimana ada BPS, UCS atau Zikra, DPS, depth limit search, IDDVS, bidirectional search tanpa heuristic, memory bound search non heuristic, dan yang terakhir adalah search contours tanpa heuristic. Nah, itu beberapa algoritma informed and uninformed search. Nah, pada algoritma breadth first search atau singkat sebagai BPS adalah algoritma pencarian yang mengeksplorasi graf berdasarkan label. Artinya, mula-mula BPS melihat semua node yang berjarak satu langkah dari state awal, lalu semua node berjarak dua langkah, lalu node berjarak tiga langkah, dan seterusnya. BPS menggunakan queue atau FIFO sehingga node yang datang lebih awal diproses lebih dahulu. Konsekuensinya, BPS sangat sistematis, tidak akan terjebak dalam jalur panjang yang tidak menjanjikan seperti DPS, menemukan solusi yang memiliki jumlah langkah paling sedikit. Nah, BPS itu mempunyai optimal untuk jumlah langkah, seperti atau step optimal, di mana BPS memastikan bahwa solusi yang ditemukan adalah solusi dengan jumlah edge paling sedikit, atau FET atau jalur dengan langkah minimum. Ini disebut optimal dalam kedalaman atau optimal dalam jumlah langkah, bukan optimal dalam jarak. Contoh, jika ada dua route dari Arad ke Bukares, route A 3 langkah, total jarak 450 km, dan route B 4 langkah, total jarak 300 km. Maka BPS akan memilih route A karena memiliki 3 langkah walaupun jaraknya lebih jauh. Nah, breadth per set atau BPS dengan cara BPS bekerja peta Romania, saya akan menampilkan sebelumnya peta Romania yang tertera pada buku Mr. Russell 4 edition. Kelihatan ya, teman-teman. Ini adalah contoh dari peta Romania, seperti ada kota Oradea, Jerin, Arad, Timisoara, Lugos, Mehadia, Dorobeta, Craiova, Rymnu Filasia, Sibiu, Pagaras, Vitesti, Bukares, Jirju, Urjijeni, Nean, Lasi, Paslu, Hirsova, Evori.
Nah, kita kembali ke PPT kita tadi. Nah, teman-teman sekalian mungkin sudah melihat peta Romania. Nah, cara bekerja BPS pada peta Romania adalah initial state, Arad, goal state, Bukares, level 1. Nah, pada Arad menuju Sibiu, lalu Pagaras, dan Bukares. Jalur ini terdiri dari 3 langkah. Ini memang jalur tercepat secara kota, tapi bukan jalur terpendek secara jarak. Total jaraknya Arad, Arad ke Sibiu, arah ke Sibiu 140, lalu Sibiu ke Pagaras 99, Pagaras ke Bukares 211, total 450 kilometer atau tidak optimal. Nah, kenapa BTS tidak cocok untuk peta Romania? Karena tujuan kita mencari jarak paling pendek, bukan jumlah langkah paling sedikit. Setiap edge, jalan antar kota memiliki bobot berbeda. BPS mengabaikan bobot atau biaya untuk peta Romania. Algoritma yang tepat adalah UCS atau Uniform Cost Search, A-star. Because BPS hanya baik jika semua edge memiliki biaya sama, kita hanya peduli pada jumlah langkah. Nah, baru pada algoritma yang kedua, sebelumnya saya memahami BPS ini dari jurnal atau dari paper yang dipublish oleh Scientific Report dengan hmm, Breed Research Q1 pada tahun 2024 yang ditulis oleh Mr. Ahmed M. Elwesway dan Mr. Ahmed M. Osman. Nah, dengan judul Orthopedic Disease Classification Based on Breed Search Algoritma. Lalu yang kedua, kita akan menuju div per search DVS, yang dimana DPS bekerja dengan prinsip jelajahi satu jalur sampai sejauh mungkin sebelum kembali backtracking. Cara kerjanya, DPS memilih salah satu cabang dan mengikuti jalur itu sampai buntu. Jika jalur mentok, DPS mundur ke node sebelumnya dan mencoba cabang lain. Proses ini berlangsung sampai menemukan goal atau tidak ada jalur tersisa. Struktur data yang digunakan adalah stack atau LIFO. Karakteristiknya ialah DPS tidak melihat bridge atau tingkat. Bisa sangat masuk dalam meskipun tidak relevan dengan tujuan. Nah, cara DPS bekerja pada peta Romania adalah initial state atau tempat titik awalnya adalah kota Arad. DPS akan memilih salah satu jalur arbitrer, contohnya Arad ke Sibiu, lalu ke Pagaras, lalu ke Bukares, atau atau Arad ke Timisoara dan Lugos dan Mehadia, Drobeta, Craiova, Vitesti, sampai Bukares, atau bahkan jalur yang semakin panjang dan tidak efisien. BPS tidak peduli biaya jarak antar kota, kedekatan dengan Bukares, optimalitas. DPS hanya mengikuti jalur sampai tidak ada cabang lagi. Nah, DPS itu mempunyai memori kecil pada Romania Map. Karena root Romania memiliki branching faktor kecil, 2-3 kota dari tiap kota, BPS hanya menyimpan beberapa node di stack. Sangat hemat memori dibandingkan BPS yang harus menyimpan banyak frontia. Frontia adalah perbatasan. BPS yang harus menyimpan banyak. Contohnya, jalur 7 kota hanya menyimpan 7 node dalam memori. Lalu DPS mempunyai bahwasanya DPS tidak optimal. Contoh pada Romania Map, misalnya DPS memilih jalur Arad ke Timisoara menuju Lugos, Mehadina, Groabeta, Craiova, Vitesti, dan baru sampai Bukares.
Total jarak itu 118 plus 111 plus 70 plus 75 plus 120 plus 138 plus 101 yang dimana adalah hasilnya 733 kilometer. Padahal ada jalur optimal seperti Arad, Sibiu, Rimniku, Vilsea, Vitesti, dan Bukares. Total 418 kilometer. DPS bisa menemukan jalur yang jauh lebih panjang, tidak efisien, sangat berputar-putar. Kenapa? Karena DPS tidak mempertimbangkan biaya, hanya mengikuti satu jalur secara mendalam. Lalu referensi yang saya dapatkan dari DPS ini dari paper Q3 Journal of Education and Learning. Coba kita buka. Nah, saya mendapatkan pemahaman dari Deep Search dari Journal of Education and Learning atau EduLearn pada volume 19 number 1 Februari 2025 by Mr. or Norijan Mediah, Mr. Sahri Riza, Zuzana Ahmad, Norizal Musa, and Sakira Hashim dengan judul Sudoku Solution, a Comparative Analysis of Breed Pursuit, Deep Pursuit, and Human Approach. Kita menuju yang algoritma yang ketiga adalah diff limited and IDDVS. Adalah variasi DPS yang diberi batas kedalaman atau deep limit. Artinya DPS hanya diizinkan menjelajahi sampai kedalaman tertentu. Misalnya depth-nya 3, jika kedalaman tersebut tercapai, DPS berhenti memperluas jalur itu dan kembali atau backtracking. Tujuan pengguna depth limit itu adalah mencegah DPS masuk terlalu jauh ke jalur panjang yang tidak menjanjikan, menghindari infinited loop pada graf yang mengandung siklus, mengatur jumlah node yang dieksplorasi. Hubungan DLS dengan peta Romania adalah misalkan kita ingin mencari root dari Arad ke Bukares. Bukares dengan div limit 3, contoh eksplorasi, depth 0 adalah Arad, depth 1 itu Sibiu, depth Sibiu, Jerin, and Timisoara, dan depth 2 Pagaras, Rimniku, Vilsea, Aurelia Lugos, dan Dev 3 Bukares via Bagaras. Dengan depth limit 3, DLS masih mungkin menemukan Bukares melalui jalur Arad menuju Sibiu, Pagaras, dan Bukares. Tetapi jika depth limit terlalu kecil, misal 2, maka Bukares tidak akan ditemukan meskipun jalurnya benar. Kelebihan DLS di Romania, jika limit terlalu rendah, solusi tidak ditemukan. Jika limit terlalu tinggi, mirip DPS, berpotensi tidak efisien. Nah, lalu DPS itu interaktif defining DPS. Interaktif defining DPS menggabungkan kelebihan DPS yang punya memori kecil. DPS juga optimal berdasarkan jumlah langkah. Cara kerjanya, jalankan di LS dengan div 0 jika belum ketemu, ulang di LS dengan div 1, lalu div 2, lalu div 3, dan seterusnya, sampai goal ditemukan. Meskipun DPS dilakukan berulang-ulang, IDDVS tidak efisien karena mayoritas node berada ke kedalaman terbawah. Eksplorasi ulang node di tingkat atas sangat sedikit biayanya. Lalu optimal dan memori kecil. IDDPS memiliki sifat optimal untuk jumlah langkah seperti BPS. Hemat memori seperti DPS. Cocok untuk gerak besar. Tidak terjebak dalam jalur panjang memori DPS. 0 buka kurung B kali D buka tutup kurung jauh lebih kecil dari BPS. Yang 0 buka kurung B ber- bereksponen D tutup kurung. Nah, deep limit dan IDDPS, hubungan DPS dengan peta Romania, tujuan Arad menuju Bukares, depth 0 hanya Arad, gol belum ditemukan, depth 1 Sibiu, Jerin Timisoara, depth 2 Pagaras, RP Oradia Lugos, depth 3 adalah Bukares, ditemukan via Pagaras, IDDPS menemukan jalur Arad, Sibiu, Pagaras, dan Bukares. Ini adalah jalur minimal berdasarkan jumlah langkah
Tiga langkah. Kelebihan di DPS pada Romania, tidak boros memori, menemukan solusi paling sedikit langkah, tidak terjebak di jalur panjang seperti DPS, tidak menyimpan seluruh frontier seperti VPS. Cocok untuk pencarian hingga goal tertentu. Kekurangan ID DPS pada Romania. Tidak boros memori, menemukan solusi paling sedikit langkah, tidak terjebak di jalur panjang seperti DPS, tidak menyimpan sebuah frontier seperti BPS, cocok untuk pencarian hingga goal tertentu. Pada algoritma yang ketiga, saya mempunyai Uniform Cost Search atau kita singkat UCS, di mana algoritma pencarian yang selalu memperluas node dengan top biaya total GN, CN paling kecil menggunakan priority queue untuk memastikan jalur yang sedang dipertimbangkan selalu merupakan jalur termurah sejauh ini. UCS optimal untuk Grab berbobot karena mampu menemukan solusi dengan biaya paling rendah, meskipun prosesnya bisa lebih lambat dan memerlukan memori lebih besar dibanding DPS. Sebelumnya saya mempunyai referensi UCS dari UCS Uniform Cost Search atau Zigra algoritma dari Q1 yang di publisher adalah Communication of the ACM tahun 2024 dari Student Struggle with Concept in Zigra Algorithm by Arturi Tilantera, Otto Sepakla, Juha Sorpa, dan Ari Korhonen. Nah, UCS, hubungan UCS dengan peta Romania adalah dalam peta Romania, setiap jalan antar kota memiliki jarak berbeda. Jarak berbeda sehingga UCS menjadi algoritma yang tepat untuk menemukan route dengan jarak terpendek. Ketika mencari jalur dari Arad ke Bukares, UCS secara bertahap memilih jalur dengan akumulasi jarak terkecil hingga akhirnya menemukan route paling efisien, yaitu Arad menuju Sibiu, menuju Rymnicu Vilcea, menuju Pitesti, dan menuju Bukares dengan total jarak 414 km, menjadikan solusi optimal untuk kasus navigasi ini. Lalu kita mempunyai algoritma bidirectional search, di mana adalah bidirectional search bekerja dengan melakukan pencarian dari dua arah sekaligus dari start dan dari goal hingga kedua pencarian tertemu di tengah. Teknik ini dapat mempercepat pencarian secara signifikan karena mengurangi ruang pencarian dari eksponensial menjadi dua arah yang kedalamannya lebih dangkal, sehingga sangat efisien ketika goal state diketahui secara jelas. Namun, metode ini membutuhkan kemampuan dan membalikan aksi atau reverse action dan tidak selalu cocok pada masalah yang memiliki kondisi tujuan kompleks. Yang dimana saya mendapatkan papernya dari Frontier and Plan Science yang Frontier Bidirectional Frontier Plan Science dari Q dengan jumlah quarter one atau Q1 Q1 pada tahun 2025 dengan judul Multi-Stage Bidirectional Import RRT Plan Protection UIV Path Planning Method based on A-star Algorithm Domain Guidance by Mr. Miss Jian Li, Yuan Gao, Jiang Li, Wei Jianjiang, Weilan Yu, Yeting Hu, He Li, and Chang Tian Li. Hubungan dengan peta Romania pada pencarian jalur Arad, Bukares, Bidirectional Search, Sunarso menjalankan pencarian dari Arad maju ke kota-kota sekitar dan pada saat yang sama mulai dari Bukares mundur ke kota-kota tetangganya. Ketika kedua arah tertemu, jalur dapat disusun dengan lebih cepat dibandingkan pencarian satu arah seperti BPS atau UCS. Meski tidak mempertimbangkan biaya jarak,
Bidirectional search dapat menemukan jalur tercepat dalam hal jumlah langkah, tetapi bukan jalur terpendek dalam jarak. Lalu kita mempunyai algoritma greedy best first search yang sebagai acuan papernya adalah Q Quartile 4 2015 by by Mr. T. Kartigean and P. Tangraju dengan judul Best First and Greedy Search Based GVS Anti-Net Bias Classification Algorithm for Hepatitis Diagnosis. Nah, pada greedy based first search adalah algoritma berbasis heuristik yang memilih node berdasarkan nilai HN paling kecil, yaitu perkiraan jarak terdekat menuju tujuan, karena fokusnya hanya pada seberapa dekat node tersebut dari goal. Greedy search dapat bekerja sangat cepat, tetapi sering menghasilkan solusi tidak optimal karena mengabaikan biaya seperti dari jalur yang ditempuh. Nah, hubungan dengan peta Romania, dalam peta Romania, greedy search menggunakan heuristik stretch line distance, jarak garis lurus ke Bukares, sehingga dari Arad, greedy langsung memilih kota yang tampak paling dekat ke Bukares seperti Sibiu atau Pagaras. Algoritma ini biasanya mencapai Bukares dengan cepat, tetapi jalur yang ditemukan bisa lebih panjang dalam jarak dibandingkan algoritma optimal seperti UCS dan A-star. Nah, kita masuk kepada A-star search menggunakan fungsi evaluasi Fn is Gn plus Hn yang menggabungkan biaya jalur sebenarnya Gn dan estimasi jarak ke tujuan Hn. Karena menggabungkan dua informasi penting, A-star mampu menemukan solusi dengan cepat sekaligus menjamin optimalitas selama heuristik yang digunakan adalah admissible, tidak melebih-lebihkan jarak. Yang dimana paper yang saya temukan A search, A star search dari Quartile 3, Publisher Statistic, Optimization and Information Computing 2024 by Miss Elkari Badar, Aurobah Laubna, Sekat Hiba, Hesaini Ayub, Esai Chama, Borgen Yasin, El Mautakokil Karim dengan judul Exploring Mass Navigation, a Comparative Study of DPS, BPS, and a Star Search Algorithm. Nah, hubungan dengan peta Romania pada kasus Arats menuju Bukares, Star menjadi algoritma paling ideal karena memperhitungkan jarak yang sudah ditempuh dan jarak yang tersisa. Dengan heuristik jarak garis lurus ke Bukares, Star menemukan rute optimal dengan jarak 418 km yang sama dengan hasil UCS tetapi dengan eksplorasi node yang lebih sedikit. Lalu ada algoritma search contours yang dimana set contours adalah konsep yang memetakan node-node yang memiliki nilai fungsi evaluasi tertentu. Misalnya, Fn pada A star menjadi lapisan atau contours. Contours ini menggambarkan bagaimana algoritma pencarian seperti A star atau BPS memperluas node berdasarkan estimasi biaya tertentu. Konsep ini membantu mengevisualisasikan bagaimana pencarian bergerak melalui graf. Dengan referensi paper, saya mendapatkan search contours by Open Access dengan judul Non-Contours Efficient Fronts for Identifying Most Private Portfolios in Sustainability Investing by Mr. Ralph and Stuyer, Sebastian UTZ. Search Contours dengan Quartile 1 by European Journal of Operations Research 2023. Nah, hubungan search contours dengan peta Romania adalah pada peta Romania, contours dapat menunjukkan node-node yang memiliki nilai Fn serupa ketika menggunakan A star. Misalnya,
Kota seperti Sibiu dan Rimniku Pilsea berada dalam kontur awal yang dekat dengan Arad, sedangkan Pagaras dan Pitesti muncul pada kontur yang lebih dekat ke tujuan. Ini memudahkan analisis bagaimana A-Star memilih jalur optimal menuju Bukares. Nah, pada algoritma satisficing search atau inadmissible heuristic dan wake A-star, satisficing search adalah pencarian yang tidak bertujuan mencari solusi optimal, tetapi berusaha menemukan solusi cukup baik secara cepat. Wake A-star adalah contoh umum dalam fungsi Vn sama dengan Gn plus W X kali Hn W harus lebih besar satu yang memperbesar pengaruh heuristik demi kecepatan karena heuristik menjadi inadmissible. Solusi tidak dijamin optimal namun dicapai lebih cepat. Nah, referensi satisficing search saya mendapatkan dari By Inadmissible Heuristic and Wake A Star, publishernya IEEE Access, Quartile 1, 2024, dengan judul K Focal Search Post Slow Learning Heuristic by Mr. Matias Greco, George Toro, Carlos Hernandez, and George A. Bayer. Nah, hubungan satisficing search dengan peta Romania adalah misalnya W-nya 1,5 akan lebih banyak mempercayai jarak garis lurus ke Bukares sehingga bergerak lebih agresif menuju tujuan. Hasilnya, algoritma mungkin menemukan rute Bukares lebih cepat daripada E-Star, tetapi jaraknya bisa sedikit lebih panjang dibandingkan rute optimal yaitu adalah 418 km. Lalu kita mempunyai algoritma memory bounded search, yang dimana memory bounded search mencakup algoritma seperti SMA, STAR, atau RBVS yang dirancang untuk pencarian heuristik ketika memori sangat terbatas. Algoritma ini menyimpan hanya node-node paling penting dan menghapus node yang kurang menjanjikan, sehingga mampu menjalankan pencarian mendalam dengan memori kecil. Meskipun terkadang harus menghitung ulang node yang telah dihapus. Referensi saya temukan dari Memory Bonded by Journal of Computer Science and Technology 2023, Quartile 2, Q2 dengan paper by Mr. Xian Heisan, Fellow, and Xiao Lu dengan judul The Memory Bonded Speed Up Model and its Impact in Computing. Nah, hubungan memori bounded search dengan peta Romania, pada peta Romania, algoritma seperti SMA star dapat menemukan jalur ke Bukares dengan memori sangat kecil dibandingkan A star, sambil tetap memanfaatkan heuristik jarak garis lurus. Namun, karena beberapa node harus dibuang dan dihitung ulang, proses dapat lebih lambat meskipun memori yang digunakan jauh lebih hemat. Lalu ada algoritma bidirectional heuristic search yang menggabungkan pencarian dua arah dengan heuristik pada kedua arah pencarian. Dengan tambahan heuristik, pencarian dapat dipandu lebih sian untuk mempercepat pertemuan antara dua pencarian tersebut sehingga menjadi jauh lebih cepat dibandingkan bidirectional biasa. Nah, hubungan bidirectional search dengan peta Romania adalah pada peta Romania, versi heuristik akan menggunakan jarak garis lurus menuju Bukares untuk pencarian dari Arad dan jarak garis lurus ke Arad untuk pencarian dari Bukares. Keduanya bergerak lebih cerdas menuju titik pertemuan, menghasilkan jalur yang lebih cepat ditemukan dibanding pencarian dua arah tanpa heuristik. Paper, paper bidirectional search atau referensi saya, bidirectional search dari Quartile 1, Journal of Latex Class Biles 2021.
This is a paper. It can be seen that by Mr. Shen Mili, Hanma, Peng Zhu, Jian Kunghua dengan judul Symmetrical Bidirectional Optimal Path Planning with Adaptive Heuristic. Lalu selanjutnya ada, nah itu adalah algoritma terakhir. Lalu saya bisa mendapatkan kesimpulan bahwasanya algoritma terbaik atau top 3, top big 3 adalah A-star search yang memberikan solusi optimal, eksplorasi lebih sedikit dibandingkan UCS, memanfaatkan heuristik sehingga pencarian lebih cepat. Di Romania, menemukan rute optimal 418 km dengan perluasan node lebih sedikit daripada UCS. Lalu yang menjuarai kedua yang terbaik adalah Uniform Cost Search atau UTS yang 100% optimal untuk bobot atau biaya. Tidak membutuhkan heuristik. Contohnya seperti di Romania, menjamin rute terpendek 418 km meski memperluas lebih banyak node daripada E-star. Lalu yang ketiga adalah Bidirectional Heuristic Search atau BHS, menggabungkan kecepatan bidireksional plus kecerdasan heuristik dramatis mengurai ruang pencarian di Romania, menemukan jalur lebih cepat daripada pencarian satu arah E-star jika heuristik digunakan di dua arah. Lalu saya akan memperikatkan algoritma terburuk, big lowest minimum tree. Yang pertama adalah DPS, tidak optimal, bisa mengambil route sangat panjang, bisa masuk jalur buntu, tidak mempertimbangkan jarak sama sekali. Contohnya di Romania sering menemukan route lebih dari 700 km, sangat tidak efisien. Lalu yang kedua dari paling bawah adalah mengabaikan biaya, biaya jalur GH, hanya melihat HN, maka sering tertipu jalur yang tampak dekat tidak optimal. Di Romania, contohnya memilih jalur menuju Bukares yang tampak dekat tetapi jauh lebih panjang dari rute optimal, 418 km. Nah, lalu yang ketiga adalah bidirectional heuristic search. Mengapa buruk? Sangat tergantung pada batas kedalaman. Bisa gagal menemukan goal meskipun sebenarnya ada jalurnya. Tidak optimal. Di Romania, jika depth leap terlalu kecil, di lain dua, Bukares tidak akan ditemukan meski jalur yang benar. Nah, ini adalah contoh daftar pustaka dari semua paper yang saya kumpulkan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yang saya buat dengan menggunakan tools Mendeley. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan gap atau perbedaan dari paper yang saya sudah temukan. Nah, pada paper BPS, isi pembahasan adalah penggunaan BPS sebagai metode optimasi dalam seleksi fitur dan optimasi model random forest untuk menganalisis penyakit ortopedi. Nah, pada limitasinya, dataset terbatas, BPS tidak selalu menangkap semua fitur penting. BPS memberikan kesimpulan dari paper, saya tunjukkan papernya saja ya. Nah, dataset terbatas. BPS tidak selalu menangkap semua fitur penting. BPS memberikan aku, saya bilang kesimpulannya, memberikan akurasi tertinggi 99,41%. Kelebihan, sistematis, hasilnya akurat, mendukung eksplorasi menyeluruh, dan kurangannya adalah konsumsi memori tinggi, kurang efektif untuk data yang besar. Gitu. Pada kasus Romania tadi udah kita jelaskan ya, yaitu adalah BPS mencari semua node per level sehingga untuk kasus mencari root dari Arad ke Bukares, BPS menjamin menemukan root jumlah langkah paling sedikit namun tidak mempertimbangkan jarak sehingga tidak optimal dalam mileage. Sebelum saya membuat BPT, saya membuat gap dari beberapa metode dan paper yang saya temukan. Contohnya seperti DPS, itu kesimpulan, itu di kelebihannya adalah DPS cepat, BPS lebih lengkap dan menemukan semua kemungkinan dan kesimpulannya adalah DPS lebih cepat, BPS lebih sistematis dan lebih lengkap. Begitu teman-teman. Terus saya akan
menunjukkan jika source kode dari 11 algoritma yang kita bahas tadi. Di sini saya menggunakan tools Anaconda Navigator, yang menggunakan Jupyter Notebook yang mempunyai bahasa pemrograman Python. Nah, dari menu Home, saya sudah membuat codingannya dengan judul tugas kecerdasan buatan 2. Nah, di sini saya mempunyai library, import time, import HG, dan import line lainnya. Lalu ada deep measure. Nah, lalu di table ketiga atau kolom ketiga, saya meletakkan semua codingan dengan peta Romania sebagai acuan dari BPS, DPS, DLS, IDS, di Zikra, bidirectional search, greedy best first search, A star, search contours, WEC A plus, A star, SMA A star. Nah, lalu saya akan membuat perbandingan dari algoritma, time, expanded nodes, dan cost. Lalu terakhir saya akan memberikan perbandingan performance dari 11 algoritma pencarian dengan grafik. Kita akan mencoba running. Baik, kita akan mencoba merunning. Nah, pada kelompok paling efisien, bar yang memiliki paling rendah adalah bidirectional search dengan jumlah memiliki 2 node. Inilah yang paling cepat karena mencari dari 2 arah, dari Arad dan Bukares sekaligus. Nah, greedy, contours, SMA star, and wake star itu memiliki 4 node, sangat efisien karena memiliki heuristik atau tebakan jarak ke Bukares sehingga pencarian langsung mendekat ke tujuan. Lalu ada kelompok algoritma yang cukup efisien seperti bar menengah yang lebih banyak greedy, contohnya seperti A star dengan 6 node. Lebih banyak greedy tapi hasilnya optimal, tetapi jadi tetap sangat bagus gitu menurut saya. Lalu yang ketiga, lalu ada kelompok ketiga, kelompok algoritma kurang efisien, yaitu adalah ada BPS dan DPS. Yang BPS mempunyai node 10 menemukan jalur langkah terpendek, tapi tidak memperhatikan jarak milesnya atau jarak kilometernya lah. Lalu ada yang DPS, nodenya 9 cepat kalau beruntung begitu. Rentan salah jalur jauh. Lalu adalah kelompok paling boros, bar tertinggi ada DLS, IDS, dan Zikra. DLS itu mempunyai bar NOD 15, IDS 16, Zikra 24 paling boros. Kenapa? Karena Zikra memiliki jarak optimal, jadi dia menghitung semua kemungkinan. Karena itu dia mengeksplorasi lebih banyak kota sebelum yakin rute terbaik. Nah, kesimpulan dari grafik dalam 3 baris singkat adalah bidirectional dan algoritma berheuristik seperti greedy, star, wake, contours paling efisien dan nodenya sedikit. Lalu yang kedua ada BPS dan DPS, menengah, tidak boros tapi bukan yang terbaik. Lalu yang ketiga adalah IDS, DLS, dan Zikra, paling banyak node, paling boros waktu dan komputasi, teman-teman. Begitu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan tentang tugas 2 mata kuliah kecerdasan buatan pada prodi Teknik Informatika Magister Sumatera Utara Medan. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf jika bahasa dan kekakuan saya dalam menjelaskan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.